Anda masih bersama kami di Berita Palembang dan berikut informasi utama hari ini. Di Kota Prabu Mulih, daun nanas disulap menjadi benang alias bahan baku untuk membuat kain. Menikmati kelezatan berengkas patin tempoyak, makanan khas Palembang yang kaya akan bumbu rempah. Musim libur Natal dan Tahun Baru, wisata wahana air menjadi primadona di Palembang. Ya, pada musim libur kemarin, Bird Park atau Taman Burung di Kota Palembang mulai dipadati pengunjung. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati suasana alam dan mendengar kicauan merdu suara ribuan burung dari berbagai spesies yang ada di tanah air. Taman Burung Palembang atau Palembang Bird Park mulai ramai dikunjungi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan akhir tahun. Ketika pengunjung masuk ke tempat wisata yang berada di kawasan Jakabaring ini, mereka akan disambut langsung dengan merdunya suara kicauan burung yang seakan membawa ke alam lepas. Pengunjung tidak hanya dapat melihat burung-burung yang ada di dalam sangkar saja, namun mereka juga dapat masuk ke dalam sangkar dan berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di sana. Taman seluas 5 hektar ini memiliki koleksi 3.000 ekor burung dari berbagai spesies yang ada di tanah air. Ada 4 zona yang dapat dikunjungi di taman ini, yaitu mulai zona burung parkit, zona burung nuri, zona unggas air, sampai zona burung kicau. Wisata taman burung ini sangat cocok untuk mengenalkan wisata edukasi satwa kepada anak-anak. Apalagi burung-burung yang jinak ini dapat diajak berinteraksi dan berfoto bersama sehingga menambah keseruan pengunjung. Dari sekian banyak ini, tempat ini sih yang seru. Ya, bisa lihat burungnya secara langsung, bisa pegang burungnya secara langsung. Kesini ya cara dengan keluarga, bersama family, kan anak-anak kan udah mulai libur sekolah, jadi kita jalan-jalan sekalian refreshing gitu. Ibu dari mana? Kita dari Kenten. Oh, dari Kenten. Memang sengaja ngajak anak-anak biar sekalian belajar juga gitu kan, mengenal alam ya Pak ya, sama hewan-hewan di situ. Pihak pengelola sendiri mengaku selama musim libur sekolah, kunjungan wisata ke tempat ini mengalami peningkatan hingga 15% dibanding hari biasa. Kalau sekarang lumayan, setiap hari itu adalah sedikit. Iya. Kalau di sini sendiri berapa, apa aja yang ada di sini? Yang ada di sini tuh yang pastinya ya burung. Adalah hewan pendamping itu kayak walabi, kuda, rusa, itu aja. Ada iguana ya? Ada iguana ya, iguana. Untuk tiket masuk ditentukan seharga Rp50.000 saja. Anda sudah dapat melihat semua berbagai macam koleksi hewan yang ada di tempat ini. Tak hanya burung, di taman ini kita bisa jumpai hewan lain seperti iguana, ular sanca, rusa, kuda dan beberapa jenis primata lainnya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sementara itu sejumlah wisata air di Palembang juga dibadati oleh pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain seru dan ramah anak, wisata air juga menjadi primadona karena bisa melepas penat bersama dengan keluarga. Masa libur sekolah, Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berekreasi di berbagai tempat wisata. Salah satu yang menjadi favorit di Kota Palembang yaitu wisata wahana air yang berada di kawasan Jakabaring. Sejak pagi hari, loket masuk ke dalam wahana air sudah dipenuhi oleh pengunjung. Di tempat ini, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana mulai dari wahana ember tumpah, kolam anak, kolam arus, hingga seluncuran. Para pengunjung yang datang ke tempat ini tak hanya berasal dari Kota Palembang, tapi juga dari luar Kota Palembang. Mereka memilih wisata air ini karena seru dan ramah anak. Bermain sama anak dan sama istri. Keluarga ya? Ya, keluarga, sama keluarga. Dalam rangka liburan juga ya? Dalam rangka liburan sekolah. Sekolah ya? Di mana suasananya Pak? Suasana karena pas liburan jadi ramai ya. Ramai ya? Ramai, anak-anak. Ya, semuanya terasa gembira lah, bahagia. Iya ya. Dengan siapa mainnya? Oh gitu. Main apa aja tadi?
Selama libur panjang, pengunjung yang datang ke wisata air meningkat 30% dibanding hari biasa. Harga tiket masuknya sendiri berbeda-beda. Pada hari Senin hingga Jumat, harga tiket masuk dijual Rp35.000. Hari Sabtu, tiket masuk dijual seharga Rp45.000, sedang hari Minggu atau musim libur panjang, pengunjung membayar Rp50.000. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Di Kabupaten Ogan Ilir terdapat sebuah desa yang konon banyak meninggalkan sejarah. Namanya adalah Desa Burai. Jika dahulu Desa Burai terbelakang dan kumuh, saat ini Desa Burai berubah menjadi desa ekowisata yang menyabet sederet penghargaan tingkat kabupaten hingga nasional. Tak mengherankan jika Desa Burai menjadi jantung ekonomi warga. Pesona kampung warna-warni yang indah menghiasi desa ekowisata Burai yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Namun siapa sangka, 1 dekade lalu Desa Burai tergolong desa terbelakang. Sebelum bertransformasi menjadi desa ekowisata pada tahun 2017, Desa Burai dahulu terkenal kumuh dan terpencil. Apalagi infrastruktur akses menuju ke desa ini tergolong minim. Meski terletak paling ujung atau paling jauh, Desa Burai cukup dikenal oleh warga desa lain karena meninggalkan banyak cerita bersejarah. Uji uang sebelum aku nih ya, ujinya asal desa yang paling buri zaman dulu. Buri belakang. Jadi diperbagusnya oleh kepala desa Burai. Nah, itulah setahu aku itu cerita orang tua-tua dulu. Masyarakatnya kecil, desanya kecil, tapi namanya melonjak terus. Dikenal kepala desa lain kan. Selalu ada kunjungan dari desa lain ke Burai ini. Sebab masuk ini kagum. Banyak sejarah di Burai ini kan. Secara perlahan Desa Burai mulai berbenah. Kepala desa mengomandani warganya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan, kebersihan, hingga pentingnya sektor real. Hingga pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Desa Burai mengikuti lomba desa tingkat kabupaten dan menyabet juara pertama. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya Desa Burai meraih sederet prestasi di tingkat nasional. Dan 2020 kami ikutkan Anugerah Pesona Indonesia, alhamdulillah juara 2 kategori ekowisata. Dan 2021 kami ikut Anugerah Desa Wisata kategori CHSE dan alhamdulillah mendapat juara 5 nasional. Dan sampai sekarang alhamdulillah dan tanggal 25 sampai 27 November nanti kita akan ada festival untuk memperingati menanya Desa Burai ikut Anugerah Desa Wisata dan ada festival Burai. Serentet prestasi membuat Desa Burai mendapat perhatian. Tak heran jika saat ini di Desa Burai menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Saat datang ke Desa Burai, pengunjung akan disambut dengan tarian gume yang dibawakan oleh anak-anak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli berbagai keunggulan produk UMKM seperti makanan khas Desa Burai, kerajinan berbahan dasar purun, dan kerajinan tenun songket untuk oleh-oleh. Oleh makanan khas dari Desa Burai banyak macam, ada empek-empeknya, ada kemplang udangnya, ada ikan puta. Saya kira ini adalah salah satu aset yang sangat baik untuk Desa Burai. Selain mencicipi makanan khas Desa Burai, pengunjung juga bisa susur air dengan perahu sambil menikmati suasana kampung warna-warni dan pemandangan yang indah. Potensi masyarakat kini semakin meningkat baik pariwisata, pertanian, perikanan maupun kerajinan. Masyarakat juga sudah mendapatkan penghasilan tidak hanya dari sektor yang sudah ada, namun makin mandiri dengan segala potensi di Desa Burai. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.